Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan sehingga kita bisa sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. 2 hari yang lalu, hari Jumat, kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saya percaya berkat yang terbesar dalam kehidupan manusia bukan harta kekayaan, bukan juga kesehatan, tapi berkat yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah keselamatan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan buat setiap kita. Harusnya manusia yang binasa, tetapi Tuhan Yesus menggantikan di atas kayu salib untuk menebus dosa kesalahan umat manusia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan keselamatan. Nah, hari ini kita memperingati Paskah atau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terus mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Di dalam kalender kita hanya melihat tanggal merah atau hari besar memperingati Jumat Agung dan kenaikan Tuhan Yesus atau ditulisnya kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus tidak ada dalam kalender kita. Tetapi kalau ditulis dalam kalender kita bahwa Jumat Agung memperingati wafatnya Isa Al-Masih dan 42 hari setelahnya ada hari kenaikan Isa Al-Masih ke surga, berarti dari wafat yang artinya kematian, kemudian ada kenaikan ke surga. Yang artinya dalam waktu 42 hari itu, Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian dan hidup kembali selama 42 hari di dunia ini, kemudian baru naik ke surga. Karena bagaimana bisa dikatakan kenaikan Yesus ke surga kalau Yesus tidak bangkit dulu? Setiap kita dan bagi setiap saudara yang mengikuti acara ibadah ini, percayalah bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia tidak mati, tetapi dia hidup dan sudah bangkit dari kematian. Jadi walaupun kebangkitan Tuhan Yesus tidak ditulis dalam kalender, tapi secara tidak langsung dunia mengakui bahwa ada kebangkitan setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ada kebangkitan sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita perhatikan dalam kitab Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan bahkan mengulang sebanyak 3 kali bahwa dia akan bangkit dari kematian. Tetapi kita melihat respon murid-muridnya yang tidak memperhatikan tentang apa yang Yesus katakan tentang kebangkitan. Mereka hanya fokus kepada kematian Yesus, tetapi tidak memperhatikan bahwa setelah kematiannya, Yesus akan bangkit. Yang pertama di dalam kitab Matius 16 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikan kalimat terakhir ini, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Saudara perhatikan di sini, Petrus sama sekali tidak memperhatikan kalimat terakhir dari apa yang Yesus katakan. Dia hanya fokus kepada bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dan akan dibunuh oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Karena itu ayat selanjutnya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah engkau iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ada rencana Allah yang besar melalui kematian Yesus yang akan diikuti dengan kebangkitan Yesus. Di ayat yang selanjutnya di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dikatakan hati murid-murid sedih sekali karena mereka hanya fokus kepada bahwa Yesus akan diserahkan, akan disiksa dan akan dibunuh. Mereka tidak memperhatikan bahwa Yesus mengatakan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kemudian satu ayat lagi dalam Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus selalu mengatakan pada murid-muridnya, mengingatkan mereka walaupun dia harus diserahkan, harus disiksa, harus disesah, harus mengalami penderitaan, kemudian dia harus mati, dibunuh atau mati di atas kayu salib. Tetapi setelah itu dia akan dibangkitkan. Kalau kita perhatikan dalam keempat Injil, tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai kebangkitan. Yang ada hanya orang Saduki yang bertanya tentang kebangkitan. Itu pun karena orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan. Kita lihat di sini murid-murid semua hanya fokus dan sedih karena Tuhan Yesus akan ditangkap, disiksa dan dibunuh. Malah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang ingat kalau Yesus akan bangkit setelah 3 hari. Kita lihat di Matius 27 ayat 62 sampai 63. Dikatakan keesokan harinya, artinya setelah Yesus mati di atas kayu salib, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka menghadap untuk berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, yang mereka maksudkan Tuhan Yesus, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini malah yang ingat, saudara, tentang Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus akan bangkit. Kebanyakan atau bahkan semua murid lupa akan apa yang dikatakan Yesus mengenai kebangkitannya. Di dalam Markus 16 ayat 14 dikatakan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yaitu kepada murid-muridnya ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi di sini kita lihat murid-murid bukan hanya lupa, tetapi mereka juga tidak percaya waktu dengar kesaksian, waktu dengar cerita dari orang-orang yang ketemu dengan Yesus sesudah kebangkitannya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan adalah kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu kesatuan. Di dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi bukan hanya kematian Tuhan Yesus yang sangat penting menjadi perhatian kita, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus juga sangat amat penting untuk menjadi perhatian kita. Karena keduanya adalah satu kesatuan proses penebusan dan keselamatan buat seluruh umat manusia.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 dan seterusnya dikatakan ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemudian di ayat 19 sampai 22 juga dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sangat penting, maka Rasul Paulus menekankan hal ini dalam Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus menekankan bahwa dia mau mengenal Tuhan dan menerima kuasa kebangkitannya melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu kesatuan yang harus kita terima, yang harus kita percayai. Karena itu hari ini saya mau menyampaikan atau lebih tepatnya mengingatkan kembali 3 hal penting mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang akan menjadi dasar keselamatan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah Yesus Kristus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian, saudara. Di dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 37 dikatakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, dikatakan ia telah mati. Saudara, ini dikatakan pada waktu itu semua prajurit Romawi yang ada di atas Bukit Golgota. Mereka mau memastikan bahwa di situ ada 3 orang yang disalibkan. Yesus bersama 2 penjahat yang ada di samping kiri kanannya. Dan pada waktu mereka sampai kepada Yesus, mereka sudah melihat bahwa Yesus telah mati. Dan mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus, karena mereka belum mati, mereka dipatahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, tapi mereka memastikan bahwa Yesus telah mati, walaupun mereka tahu bahwa Yesus telah mati, tetapi salah satu dari prajurit itu memastikan kembali dengan menusuk lambung Tuhan Yesus dengan tombak, sehingga yang keluar bukan hanya darah tapi juga air, saudara. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Saudara, orang itu adalah Yohanes yang menulis kitab Yohanes. Yohanes ada di sana sebagai saksi. Dia menulis ayat ini, menulis kitab Yohanes, menceritakan, dia memberitakan kesaksian yang benar, karena dengan mata kepala sendiri dia melihat Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia ada di sana, saudara, karena di dalam salah satu perkataan Yesus waktu dia ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus berbicara kepada ibunya, di situ ada Maria ibu Yesus dan juga ada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dia bilang kepada ibunya, Ibu, dia mengatakan bahwa Yohanes adalah anakmu. Kemudian dia bilang kepada Yohanes bahwa Maria, ibunya adalah ibu juga dari Yohanes. Jadi dia menyerahkan
ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihnya. Yohanes ada di sana, karena itu dikatakan dia melihat itu sendiri dan memberikan kesaksian, dan kesaksian ini benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, sehingga kita yang mendengar ini biarlah kita juga percaya. Kemudian ayat selanjutnya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, bahwa tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi Tuhan Yesus setelah mati tidak perlu dipatahkan tulangnya. Dan ada pula yang nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yesus ditusuk atau ditikam lambungnya. Nah saudara, kalau ada orang bertanya bagaimana Yesus putra Allah itu bisa mati? Ya. Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, Yesus yang memberikan atau menyerahkan nyawanya, saudara. Di dalam Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, yaitu lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus tidak dicabut nyawanya oleh Bapa, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus menyerahkan nyawanya, maka Bapa menerimanya. Dalam Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, sebetulnya Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya terlebih dahulu kepada Bapa di surga. Yaitu pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Saudara, pada waktu itu Yesus berdoa dengan bergumul, apabila Tuhan berkenan, cawan itu bisa berlalu daripadanya. Tetapi biar bukan kehendaknya, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tapi biar kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Dan akhirnya memang kehendak Bapa bahwa dia harus melewati, harus meminum cawan itu. Maka Yesus pada waktu itu sudah menyerahkan nyawanya, saudara. Dia sudah menyerahkan, berserah, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Maka akhirnya Yesus pun menyerahkan nyawanya kepada para imam kepala dan ahli Taurat. Lalu para imam kepala dan ahli Taurat itu menyerahkannya lagi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi artinya kalau Yesus tidak menyerahkan dulu, saya percaya imam kepala para ahli Taurat tidak bisa mengambil atau menangkap Yesus. Tapi karena Yesus sudah menyerahkan, dia berserah total. Dia menyerahkan nyawanya di Taman Getsemani. Maka dia diizinkan. Akhirnya semua para imam kepala dan ahli Taurat itu bisa menangkap Yesus. Kemudian bahkan mereka bisa menyerahkan kepada bangsa-bangsa, yaitu orang-orang Romawi yang tidak mengenal Tuhan. Jadi yang pertama saudara, mari saudara, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus ada satu karya penebusan yang luar biasa yang harus kita percayai, yang harus kita terima dengan iman. Bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus juga benar-benar bangkit. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita ini adalah orang-orang yang menerima berkat yang terbesar, yaitu keselamatan. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara, apa yang menjadi pesan dalam Paskah ini adalah apa yang perlu kita selesaikan. Nah, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Dan 2 perkataan di antaranya adalah, saya hanya mau fokus pada 2 saja, yaitu yang salah satunya adalah tetelestai. Saudara bisa lihat di layar ini kalimat aslinya dalam bahasa Yunani. Kita baca tetelestai. Tetelestai di sini kalau kita lihat dari kata dasar teleo atau selesai. Ya. Kalau kita lihat kata tetelestai ini adalah kata kerja dari orang ketiga tunggal. Jadi
Yesus kita katakan dia, ya, dalam bahasa Inggrisnya it is finished. Dia sudah menyelesaikan atau sudah diselesaikan semuanya. Jadi tense-nya adalah perfect, indikatif, pasif. Jadi semua sudah diselesaikan atau sudah diselesaikan semuanya. Artinya yang sudah diselesaikan apa saudara? Yang dulu, yang lalu, kemudian yang sekarang, dan yang akan datang sudah diselesaikan semuanya. Nah pertanyaannya saudara, apakah ada yang perlu kita selesaikan pada hari ini supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya? Saudara, Tuhan Yesus di atas kayu salib juga mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yaitu Tuhan Yesus mengampuni dan memohon ampun buat orang-orang yang menyalibkan Dia. Saudara, hari ini kita juga harus menyelesaikan supaya kita mengalami kuasa penebusan dan kuasa kebangkitannya. Yaitu di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, Tuhan Yesus memberi contoh buat setiap kita. Di atas kayu salib, Dia mengampuni. Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebelum akhirnya Tuhan mengatakan, "Tetelestai," sudah selesai. Saudara, di hari Paskah ini, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita untuk kita selesaikan? Kalau ada sesuatu dalam hati kita, bahkan ada dalam hati saudara kita, tentang kita, atau ada ganjelan saudara, Tuhan mengingatkan, coba berhenti sejenak. Bukan berarti kita nggak boleh membawa persembahan, bukan berarti kita tidak boleh beribadah, tetapi bereskan dulu, selesaikan dulu, supaya kau bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Tinggalkan sebentar untuk berdamai, supaya terjadi pemulihan. Saudara, dikatakan juga, diceritakan dalam Alkitab bahwa karena imam-imam kepala dan orang-orang Farisi takut murid-murid akan datang untuk mencuri, ya, Yesus mencuri mayat Tuhan Yesus. Mereka minta penjaga-penjaga untuk menjaga kubur dan meletakkan batu besar untuk menutup kubur Yesus. Jadi ada batu kubur yang menghalangi kuasa kebangkitan Yesus yang harus digeser. Di hari Minggu, di hari Sabat itu, para wanita datang untuk mengunjungi kubur Yesus. Mereka berpikir, bagaimana kita menggeser kubur itu? Tetapi ternyata di dalam Matius 28 ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Maka pada hari Paskah ini kita selesaikan semua batu yang menghalangi kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Matius 13 ayat 5, bahkan di 4 Injil ini tulis, apakah hati kita ini berbatu-batu? Ingat ada 4 macam tanah. Ada 1 macam tanah yang berbatu-batu. Sehingga benih firman hanya dapat tahan 1 hari. Karena tidak dapat berakar dalam hati. Saudara, kalau itu ada batu-batu yang menutupi hatimu, yang menutupi kuasa kebangkitan Tuhan, mari, hari ini waktu yang sangat tepat untuk kita menggeser. Kita tidak mau lagi ada batu-batu yang menghalangi kuasa kebangkitan Yesus. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, perhatikan apa yang Yesus mau dari kita setelah kebangkitannya. Di dalam Yohanes 21, setelah kebangkitannya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Pertanyaan yang sama, yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Sebelum Yesus meminta Petrus untuk melayani lebih, sebelum Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-domba.
Jadi satu hal penting yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari yang lain. Kita mengasihi Tuhan lebih dari yang kita miliki, lebih dari semua kesuksesan kita, lebih dari pelayanan kita, lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, Tuhan berbicara pada Simon Petrus untuk, apakah engkau mengasihi aku? Ya, pada waktu itu kita tahu Simon Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan sedang memulihkan Petrus. Tuhan lagi berbicara sela. Saudara ingat sela? Diam dan dengarkan. Bahwa yang utama bukan pelayananmu dulu. Yang utama bukan engkau hebat dalam pelayanan. Tetapi apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain. Jadi yang utama untuk mengalami kuasa kebangkitannya bukan melayani. Bukan pelayanan kita. Bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tetapi yang utama dan yang pertama adalah mengasihi Dia lebih dari segalanya. Semua yang kita lakukan tanpa dasar mengasihi Tuhan akan membuat kita seperti yang Petrus lakukan, menyangkal Tuhan. Karena dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, tanpa mengutamakan mengasihi Tuhan yang terutama di atas segalanya. Karena itu saudara, hari ini saya mau berdoa. Saya mau mengajak saudara berdoa. Ada 3 pokok doa yang saya mau ajak saudara di hari ini, di hari Paskah ini. Saya mau mengajak kita berdoa sama-sama. Dan kalau itu saudara boleh di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Saudara, yang pertama adalah di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kalau engkau hari ini belum percaya, tetapi kau mendengar firman Tuhan yang kau dengar hari ini, di hari Paskah ini, bahwa Yesus telah mati untuk menebus semua dosa kesalahanmu. Seberapa besar dosamu di hadapan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, tubuhnya yang diserahkan bagi keselamatan kita, telah menutupi semua dosa dan kesalahanmu. Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Asal engkau mau percaya. Dan dikatakan kalau engkau percaya, biar engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi setelah engkau mau mengaku Yesus, menerima keselamatan, Yesus telah mati di atas kayu salib. Engkau percaya itu, percayalah juga bahwa Yesus juga sudah bangkit. Maka engkau menerima keselamatan hari ini juga, saat ini juga. Saudara, kalau itu saudara, mari angkat saudara, saya mau berdoa buat saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari ikuti doa saya saat ini bagi saudara yang selama ini belum percaya dan hari ini sudah mau percaya. Dan sudah mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, menjadi juru selamat dalam hidupmu. Katakan ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya percayakan firman-Mu bahwa Engkau telah mati buat aku. Engkau telah menebus semua dosaku, semua yang telah aku lakukan dari lahir sampai hari ini telah ditebus, semua kesalahanku telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini aku percaya juga bahwa Yesus sudah bangkit. Karena itu mulutku mengaku Engkau adalah Tuhan dalam hidupku.
Aku percaya dan dibenarkan. Dan mulutku mengaku, aku menerima keselamatan saat ini. Aku menerima keselamatan karena hatiku percaya dan mulutku mengaku. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Dan aku menerima juga kehidupan yang kekal mulai saat ini sampai Engkau menjemput kami dan sampai selamanya. Amin. Doa yang kedua adalah Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Karena itu mari kita juga buang batu yang menghalangi kuasa kebangkitannya di dalam kita. Mari kita buang batu kepahitan. Mari kita buang batu kenajisan. Mari kita buang batu kekecewaan. Mari kita buang batu hawa nafsu yang ada dalam hati kita. Kita buang, biarlah batu itu tidak menghalangi kuasa kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu saudara, mari angkat tangan saudara di rumah masing-masing yang mau setiap batu-batu tadi yang saya katakan boleh digeser, boleh dibuang, boleh disingkirkan dari kehidupan kita supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mau merendahkan hati, yang mau terbuka, yang mau batu-batu dalam hidupnya yang selama ini menutupi kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kami juga Tuhan, setiap kami mau mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau semua batu ini, baik batu kepahitan, baik batu kenajisan, baik batu kekecewaan, dan batu hawa nafsu di dalam kehidupan kami saat ini, di dalam hati kami saat ini kami usir keluar. Bahkan kami cabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak ada lagi batu yang menghalangi kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu lagi saudara, saya mau berdoa, mari kalau kita mau menerima kasih-Nya. Yesus mati di atas kayu salib, saudara, bukan sesuatu yang sia-sia saudara. Itu bukti kasih-Nya yang luar biasa. Kasih Allah Bapa, kasih Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kasih-Nya, Dia mati menebus kita. Saat ini tinggal apakah kita mau menerima kasih-Nya. Dia datangi Petrus yang telah menyangkal Dia 3 kali saudara. Demikian juga saat ini Dia mendatangi saudara satu persatu di tempat saudara masing-masing. Dia datang menjamah engkau masing-masing. Do you love me more than this? Apakah kau mengasihi aku lebih dari yang lain, lebih dari segalanya? Saudara, kalau engkau mau menerima kasih Tuhan, kalau engkau mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita akan menerima kasih itu dan dengan kasih-Nya ini yang kita terima, kita akan dapat mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kalau itu saudara, boleh angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan, Kau melihat kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mau di hari Paskah ini, kami mengalami pemulihan. Mungkin selama pandemi ini kami telah menyangkal Engkau. Kami menjadi orang yang tidak percaya atau meragukan Engkau. Tapi saat ini Tuhan, kami mau dipulihkan. Dan Kau berbicara pada setiap kami secara pribadi, masing-masing. Do you love me more than this? Apakah Engkau mengasihi aku lebih dari segalanya, lebih dari yang lain? Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kami mengasihi lebih dari apa yang kami miliki. Kami mengasihi-Mu lebih dari segala yang ada di dunia ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menerima kasih-Mu, dan kasih yang kami terima ini akan menjadikan buat kami bisa mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima kasih-Mu, dan dengan kasih-Mu ini kami akan mengasihi Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga apa yang akan kami lakukan setelah ini, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kuat gagah kami. Apapun itu, pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga kami, semuanya kami akan lakukan dengan dasar kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya itu akan merubahkan semuanya. Itu akan merubahkan semua cara kami berpikir, cara kami berkata-kata, cara kami bertindak akan mengikuti teladan-Mu. Because you are the man of integrity. Engkaulah seorang yang berintegritas, yang telah menjadi teladan buat setiap kami. Dalam perkataanmu, dalam tindakanmu Tuhan. Kau telah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa di dunia ini. Demikian juga kami Tuhan. Biar setiap kami juga boleh menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Biarlah sesuai dengan perkataanmu kami juga berkata, makanan kami ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu kami terima. Dan kami dipulihkan, dirubahkan hari ini. Memulai sesuatu yang baru bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.